Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mang Excel, channel kesayangan kita. Kali ini kita akan berikan tutorial aplikasi daftar hadir siswa ya. Bisa digunakan untuk setiap tahunnya karena ini ada data kelasnya juga. Yuk kita simak video berikut ini dan selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita install terlebih dahulu. Seperti biasa, kita klik 2 kali atau Anda bisa menggunakan Run Administrator. Hasilnya akan sama supaya kita bisa masuk di program file yang bisa menghimpun data banyak. Oke, lanjut di langkah yang kedua, kita buka ulang aplikasi setelah kita berhasil menginstal. Tinggal kita klik kanan Run Administrator atau tinggal diklik 2 kali saja, dia sudah terinstall. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Kita tambah kelas ya. Di halaman ini kita tinggal klik setup student, kemudian kita tambahkan kelas ya. Kalau Anda menggunakan kurikulum Merdeka, berarti kurikulum K13, Anda bisa menambahkan kelas 10 MIPA atau IPS. Kalau saya di sini menggunakan kurikulum Merdeka, jadi saya ketiknya 10.1 sampai 10.2 dan seterusnya. Untuk kelas 11 juga begitu ya. Di sini kita akan tambah lagi, sebagai contoh saja sampai 10.2 saja ya. Anda bisa mengembangkan sendiri sesuai yang ada di tempat Anda. Oke, lanjut di yang keempat, yaitu menambahkan siswa. Oke, kita pilih kelasnya terlebih dahulu, kemudian kita klik add student ya. Kemudian kita tambah ya. Contoh misalnya saya di sini menggunakan data dummy ya, data nama panggilan saja, misalnya nama panggilan di email saya ya, Icanovski misalnya. Kemudian kita pilih foto ya. Fotonya kita bisa sediakan terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang sesuai dengan namanya, kemudian kita klik simpan. Oke, setelah itu kita coba, saya ingin mencoba menambahkan 3 siswa saja karena ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh saja, saya cari nama misalnya di sini, fotonya foto teman saya ya. Kita kasih nama istilah saja, misalnya Hadinovski ya, bukan nama sebenarnya ya. Sudah, kita tambah satu lagi. Kita akan menambahkan 3 siswa di kelas 11 ini dan semuanya adalah laki-laki ya. Oke, kemudian kita simpan. Kalau sudah bisa terlihat ini nama siswanya ya, kita bisa edit. Kemudian kita ke kelas 10.2. Saya coba di sini ngasih 2 data saja ya, 2 record, yaitu data siswi ya, 2 siswi saja. Nah, sebagai contoh, sebetulnya ini bukan siswi tapi ini adalah guru ya. Kemudian saya tambahkan lagi satu lagi ya. Yang namanya juga ini tutorial, jadi seperti mengarang bebas ya. Yang penting Anda bisa memahami maksud dari tutorial ini. Kalau sudah selesai, lanjut di langkah yang kelima, yaitu input absensi. Oke, setelah kita sudah menambahkan kelas, kemudian menambahkan siswanya, kita buka ulang, kemudian kita lihat kelasnya sudah nongol ya, 10.1 dan 2. Kemudian kita tambahkan datanya, sudah otomatis. Tinggal kita klik, kalau dia absen tinggal klik ya, terlambat kita klik ya, tinggal diklik ya, karena secara default ini semuanya dianggap sebagai hadir ya. Lalu kita simpan dan dia berdasarkan tanggal input ya. Kita harus perhatikan tanggalnya. Anda bisa merubah tanggal jika Anda ingin memasukkan absensi di tanggal sebelumnya atau di bulan sebelumnya, terserah kebutuhan Anda. Kita ke 10.2, maka akan tampil data siswi. Kemudian kita klik kalau dia terlambat ya. Di sini juga bisa kita tambahkan keterangan ya, misalnya yang hadir 7, yang tidak hadir 6 misalnya, kalau jumlah siswanya adalah 13. Ini hanya contoh saja ya. Jadi Anda bisa menambahkan informasi, dan informasi ini akan terlihat ketika Anda memilih kelas dan memilih tanggal yang berbeda sesuai dengan inputannya. Contoh di sini saya buat hadir 1, terlambat 1, dan absen 1 ya, karena jumlah siswanya cuma 3 ya. Karena hanya contoh saja ya.
seperti ini, kemudian kita save. Kalau sudah, maka datanya kalau kita klik di tanggal yang lain, nanti dia menjadi hadir semua ya. Jadi kita sesuaikan saja tanggalnya. Kalau tanggal misalnya ini sesuai tutorial saya buat, dia tanggalnya tanggal secara default itu hadir semua. Kita bisa lihat di sini data siswanya ya. Untuk ini tidak perlu Anda klik ya, untuk yang satu ini untuk health ya, tidak perlu, tinggal tutup saja. Kemudian kita bisa lihat jumlah totalnya, nanti bisa terlihat di sini ya. Ini hanya contoh, hanya 3. Kita hanya boleh menginput 36 kalau kita mengikuti aturan Dapodik ya, untuk tahun depan 2024. Karena untuk tahun ini kita hanya diberi warning saja. Lihat ketika tanggal yang kita input itu sudah kita pilih, maka akan tampil datanya. Kita pilih tanggal yang lain, dia akan berubah. Begitu juga dengan kelas yang lainnya ya. Ini kita bikin terlambat dan hadir 1, maka keterangannya juga akan tampil. Jadi jika kita ubah tanggalnya, kita ubah tanggal misalnya tanggal mundur ya, apakah Anda ingin menyimpan misalnya tidak, maka di sini akan tampil seperti itu ya. Jadi bagaimana Anda menginput tanggalnya saja. Oke, mungkin itu saja ini keterangan atau informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.